Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Rahmadia akan mempresentasikan kesiapsiagaan bela negara. Ini merupakan tugas dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil 2025. Kisah inspiratif tokoh nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, tidak terlepas dari tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualam, Hindia Belanda pada 2 Mei 1989 dengan nama Raden Mas Suwardi Surjadiningrat. Pada tahun 1922, saat beliau berusia 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar kebangsawaannya yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan sosial mereka. Ki Hajar Dewantara sudah mendapatkan pendidikan sejak kecil yang bersekolah di Sekolah Dasar Khusus Anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu ILS. Ia melanjutkan kuliahnya di Sofia yang merupakan sekolah khusus pendidikan dokter. Akan tetapi, kuliahnya berhenti di tengah jalan karena beliau sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara terus berjuang dengan cara rajin belajar, membaca dan menulis, dan berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di surat kabar terkemuka. Ki Hajar Dewantara pernah mengikuti organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan ikut dalam pendirian Indis Partis atau partai politik pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan kantor berita Indonesia dan merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri selama masa pengasingannya di Belanda. Sepulangnya beliau dari pengasingan pada tahun 1922, ia mendirikan Taman Nasional, yaitu sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapatkan pendidikan tanpa memandang status dan golongan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara digunakan sampai saat ini, yang dikenal dengan semboyan pendidikan yaitu Patrap Triloka, terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulado, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun keamanan, Tut Wuri Handayani, di belakang mendukung. Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional karena jasa-jasanya sekaligus menjadikan tanggal kelahirannya sebagai pendidikan nasional. Kemampuan awal bela negara, salah satunya yaitu kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapsiagaan seseorang dalam memahami kondisi, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap tuntutan, baik dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti beradaptasi dalam berbagai lingkungan. Sasaran pengembangan kesiapsiagaan mental, mengembangkan atau memaksimalkan kekuatan mental dengan memperhatikan modal insani, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, dan modal etika dan moral. Selanjutnya, pengaruh dari kesiapsiagaan mental. Manusia hanya dapat melihat sikap dan tindakan serta cara seseorang dalam menghadapi persoalan. Pengaruh mental itu dapat dilihat pada perasaan, pikiran, kelakuan, dan kesehatan. Kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan emosional kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dan orang lain, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku seseorang. Potensi kecerdasan emosional ada beberapa, yaitu kecerdasan diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, serta kesadaran sosial. Ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor yang pertama yaitu faktor psikologis, yang kedua ada faktor perhatian emosi, yang ketiga ada faktor pendidikan. Contoh dari faktor pendidikan ada di video berikut ini. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, salah satunya yaitu faktor pendidikan. Pendidikan menjadi sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Salah satu cara mendapatkan pendidikan yaitu dengan cara belajar dan membaca buku atau literasi. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan dari tokoh pahlawan nasional. Menurut beliau, pendidikan harus didapatkan oleh semua rakyat Indonesia tanpa memandang status dan golongan. Dari kisah Ki Hajar Dewantara, walaupun tidak menyelesaikan pendidikan dokternya karena sakit, ia tetap berjuang untuk menggapai cita-citanya dengan cara belajar, membaca, dan menulis. Ini dapat menjadi refleksi bagi diri kita untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan mencari ilmu seluas-luasnya. Selanjutnya yaitu melatih kecerdasan emosional. Beberapa prinsip untuk melatih kecerdasan emosional yaitu yang pertama, kenali emosi yang Anda rasakan. Yang kedua, minta pendapat pada orang lain. Yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood pada diri sendiri. Menulis jurnal atau buku harian. Selanjutnya, berpikir sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, gali akar dari permasalahan yang ada dan introspeksi saat menerima kritikan dari orang lain. Dan terakhir, memahami tubuh diri sendiri.
Contoh yang dilakukan di video ini merupakan salah satu dari melatih kecerdasan emosional, yaitu menulis buku harian. Menguasai berbagai teknik untuk mengelola emosi, yaitu dengan cara catat segala aktivitas dan perasaan dalam sebuah jurnal atau buku harian. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang yang suka menulis. Ia menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di surat kabar terkemuka di Indonesia. Ini dapat kita jadikan contoh sebagai nilai dalam kemampuan awal bela diri.